Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razika Zakira Zikranasya, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Sastra Inggris, kelas L2, akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia sebagai tugas akhir dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Oktarina. Sebelumnya, sedikit saya jelaskan bahwa dalam pemakaian bahasa Indonesia, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Baiklah, kesalahan berbahasa Indonesia yang pertama disebut dengan hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, utang menjadi hutang, pihak menjadi pihak. Kesalahan yang kedua disebut pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa dikarenakan kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ada 3 macam. 1. Penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contohnya, zaman dahulu itu benar, dahulu kala itu benar. Zaman dahulu kala itu pleonasme. Kedua, bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Contoh, ibu-ibu itu benar, para ibu itu benar, para ibu-ibu itu pleonasme. Yang ketiga, penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Contoh, maju ke depan, kambuh kembali. Kesalahan berbahasa Indonesia yang ketiga disebut dengan kontaminasi. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau, dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata. Morfem-morfem yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Kata yang salah disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Contoh kontaminasi imbuhan. Meng ditambah ke samping ditambahkan menjadi mengesampingkan. Men ditambah samping ditambahkan menjadi menyampingkan. Contoh kontaminasi frase. Berulang-ulang itu benar, berkali-kali itu benar, berulang kali itu kontaminasi. Sedangkan contoh kontaminasi kalimat, anak-anak dilarang merokok itu benar, anak-anak tidak boleh merokok itu benar, anak-anak dilarang tidak boleh merokok itu kontaminasi. Contoh kesalahan berbahasa yang keempat adalah perombakan bentuk pasif. Perombakan bentuk pasif yang pertama, pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh saya, itu tidak baku. Yang bakunya adalah buku itu saya baca. Yang kedua, penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh mereka, itu baku. Buku itu mereka baca, tidak baku. Ketiga, penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Contoh, masalah itu kami sudah bahas kemarin, itu tidak baku. Yang bakunya adalah, masalah itu sudah kami bahas kemarin. Kesalahan berbahasa Indonesia yang kelima adalah kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan, itu tidak tepat. Yang tepatnya adalah hasil penelitian mengikuti kuliah. Ketiga, penghilangan kata tugas yang diperlukan. Contoh, dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku, itu tidak baku. Yang baku adalah dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesalahan berbahasa yang keenam, yaitu pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Contoh, 1. Pengaruh dalam pembentukan kata, yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter, dan penghilangan imbuhan. Contoh pemakaian awalan ke, ketabrak, kepukul, itu tidak baku.
Yang bakunya adalah tertabrak, terpukul. Contoh penghilangan imbuhan, hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya. Itu tidak baku. Yang bakunya adalah hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. 2. Pengaruh dalam susunan kalimat, penggunaan akhirannya. Contoh, rumahnya Pak Ahmad sangat besar. Itu tidak baku. Yang baku adalah rumah Pak Ahmad sangat besar. Kesalahan berbahasa yang terakhir yaitu pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Contoh, baju yang mana baru saya beli telah sobek. Itu tidak baku. Yang bakunya adalah baju yang baru saya beli telah sobek. Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Itu tidak baku. Yang bakunya adalah Bandung tempat saya dilahirkan sekarang sangat panas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.